Selamat pagi menjelang siang anak ibu. Pada hari ini kita sudah belajar minggu lalu, yaitu tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Siapa? Ya, siapa ini? Cili Dapis. Cili Dapis pernah mengemukakan, dia pernah mengatakan, apa yang dikatakannya? Bertumbuh, ya, bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Apa maksudnya? Setiap orang pasti bertambah usianya setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Usia kita harus berjalan, ya. Jadi itulah anak ibu. Katanya di sini bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Itulah yang dikatakan Cili Dapis, ya. Nah, sekarang ini tentang tugas berbagi pengalaman tentang hari ulang tahun ya anak ibu ya. Sekarang kita masuk ke bagian C, kisah Tony Harding. Siapa ini Tony Harding? Tony Harding adalah seorang pemain sepatu es di Amerika Serikat. Dia melakukan kecurangan kepada Nancy. Apa yang dilakukannya? Dia membuat Nancy cedera karena Nancy ini adalah lawan berat si Tony Harding. Ya, Tony Harding ini lawan beratnya adalah Nancy. Tony Harding dia takut kalau si Nancy menang karena itu lawan beratnya. Oleh sebab itu, pada waktu pertandingan dia mencederai si Nancy. Karena apa? Karena dia belum dewasa secara karakter, ya, tingkah laku, sikap, emosi semuanya dia belum dewasa. Tony Harding adalah seorang tokoh yang belum dewasa. Dia dewasa secara fisik, tapi dia tidak dewasa secara psikologis, ya. Dia tidak memiliki karakter yang baik, ya. Kematangan pribadi dan emosi, ya. Emosi seseorang bisa dilihat melalui bahasa tubuh, mimik, ataupun suara orang tersebut melalui gerakan-gerakan atau intonasi suara, ya. Jadi emosi itu dapat kita lihat dari bahasa tubuh seseorang, mimik seseorang, dan suara mereka. Kalau suaranya lembut berarti dia tidak emosi. Kalau suaranya keras berarti dia emosi, kan begitu. Nah, dari mimiknya sudah kita lihat. Salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Apa yang dimaksud dengan emosi? Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif, yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Jadi dari sini nampak, makanya emosi itu adalah dapat dilihat melalui bahasa tubuh, mimik, dan suara orang tertentu. Ya. Di sini kalau kita baca Saparia dan Saputra memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Misalnya emosi marah, bagaimana dia? Wajahnya begini, napasnya begini, dia sesak, otot-ototnya tegang, akan menegang, dan energinya tubuhnya yang memuncak. Ada emosi takut, mukanya menjadi pucat. Nah, jantungnya berdebar-debar, itulah takut, ya. Menurut Ekman dan Priscian, seperti dikutip oleh Walgito, menyebutkan ada 3 macam emosi. Yang pertama, masking, ya, di mana keadaan seseorang itu dapat menyembunyikan emosinya yang dialaminya. Sedangkan modulation adalah dia dapat mengurangi emosi. Sedangkan simulation adalah orang yang tidak mengalami emosi tetapi dia seolah-olah mengalami emosi. Simulation adalah orang yang tidak mengalami emosi tetapi dia seolah-olah dia mengalami emosi. Nah, itulah simulation. Jadi ini menurut Ekman dengan Priscian. Sedangkan menurut Safira dan Saputra ada 2 macam emosi, emosi marah dan emosi takut.
ya. Ini tentang belajar dari Alkitab. Di Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali tentang pribadi yang tidak dewasa, yang tidak matang dan tidak bertanggung jawab. Dalam kitab Samuel 3 ayat 19 dikatakan, ya, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel adalah salah satu pribadi teladan yang kita temukan dalam Alkitab, ya. Dia diserahkan oleh Hana kepada Imam Eli untuk dibentuk menjadi seorang hamba. Sedangkan Imam Eli memiliki 2 orang anak, yaitu Hofni dan Fineas, yang mementingkan dirinya sendiri demi, ya, dia mementingkan dirinya sendiri, ya. Nah, mereka ini tidak dewasa secara psikologis, tidak memiliki karakter yang baik. Sedangkan Samuel adalah anak Hana yang dididik oleh Imam Eli untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dia memiliki karakter yang baik, dia memiliki psikologis yang baik, anak ibu. Jadi oleh sebab itu anak ibu, anak Imam Eli dihukum oleh Tuhan akibat ketidaktaatannya, akibat mementingkan dirinya sendiri, ya, dia tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Dari 1 Samuel ini menceritakan bahwa setiap kali ada orang yang datang mempersembahkan korban sembelihan, Hofni dan Finehas akan menyuruh para pelayan imam, ya, untuk mengambil daging dan yang paling atas, yang paling enak untuk mereka makan sendiri. Nah, berarti di sini anak ibu, mereka mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Nah, di sini ciri khas ataupun orang yang tidak dewasa seperti Hofni dan Finehas. Nah, nomor 2, ini perpecahan di gereja Korintus, ya. Perpecahan di gereja Korintus ini ada terjadi, ya. Ini kita lihat, ini 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Ya, menemukan kisah tentang pertikaian yang terjadi di gereja Korintus. Gereja itu terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok masing-masing, saling membanggakan dirinya sendiri. Berarti jemaat ataupun gereja, kita ketahui gereja itu bukan gedungnya, tetapi orangnya. Berarti orang-orang yang ada di gereja itu adalah orang-orang yang belum dewasa secara karakter, secara psikologis, secara kerohanian. Jadi anak ibu, di sini terjadinya perpecahan di 1 Korintus tadi, kamu sudah tahu bahwa mereka itu belum dewasa. Bagian F, bertumbuh menjadi berhikmat, ya. Dalam kitab Amsal 2:6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Menurut kamu, apa artinya kalimat ini? Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Hikmat itu adalah kebijaksanaan, berkat kepada kita. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita, maka kita dapat menyampaikan, bersaksi kepada orang-orang banyak, ya. Ya, jadi anak ibu, dari cerita ini kamu sudah dapat menyimpulkannya, ya anak ibu, ya. Penerapan, ya. Jadi anak ibu, di sini pelajaran kita sudah selesai, ya. Jadi ibu harap kepada kamu semuanya, tolong ini dicatat, ya. Kamu catat ini, kamu kirim nanti ke GC ibu, ya, ke GC agama, ya. Jadi ibu harapkan semuanya kamu tolong perhatikan apa yang ibu terangkan nanti, dan kisi-kisi yang sudah ibu kasih kepada kamu, atau bukan kisi-kisi, ya, latihan, kuis. Jadi tolong kamu kerjakan itu, ya anak ibu, ya. Nah, jadi sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.